Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Amania SM, Ilmu Ekonomi Angkatan 2018. Jadi pada kesempatan Himaji Akademik kali ini, saya akan menjelaskan terkait makroekonomi Keynes. Selanjutnya, kita masuk di suku bunga. Suku bunga ini ketika kita memandangnya secara makro, dia biasa disebut dengan harga dari uang. Dan menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa penawaran uang itu ditentukan oleh bank sentral atau otoritas moneter dalam suatu negara. Mereka menentukan berapa penawaran uang yang ditetapkan dalam suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang itu dipengaruhi oleh keinginan masyarakat memegang uang. Dan hal ini biasa disebut dengan liquidity preference. Motif orang untuk memegang uang itu terdapat 3 menurut Keynes. Yang pertama untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga untuk spekulasi. Jadi tingkat suku bunga hanya bisa terjadi ketika ada perpotongan kurva antara money supply dan money demand. Jadi teman-teman bisa lihat kurva di sebelah kanan ini. Mula-mula money supply berada di kurva M0. Kemudian ada money demand. Perpotongan antara kurva money supply dan money demand membentuk suatu keseimbangan yang berada di titik E. Kemudian keseimbangan antara money supply dan money demand ini menciptakan tingkat suku bunga pada titik R, seperti itu. Kemudian bank sentral menambah penawaran uangnya, sehingga money supply bergeser dari M0 ke M1. Pergeseran ini juga akan menggeser equilibrium. Equilibrium yang tadinya di E berubah menjadi S1. Pada saat equilibrium berubah ke S1, maka tingkat suku bunga berada pada R1. Di sini mengindikasikan bahwa semakin tinggi money supply, maka akan semakin rendah suku bunga. Hal ini kenapa? Karena ketika pemerintah atau dalam hal ini otoritas moneter meningkatkan penawaran uangnya, maka suku bunga itu harus rendah. Suku bunga rendah agar dia menjadi perangsang bagi masyarakat untuk meminjam uang, baik itu untuk konsumsi ataupun untuk modal usaha, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk di permintaan agregat. Jadi secara umum, permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap konsumsi investasi dalam volume kesempatan kerja dan pendapatan nasional tertentu. Jadi di sini Keynes memandang bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara itu ditentukan oleh besarnya permintaan. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika agregat demand mengalami kenaikan atau agregat demand lebih tinggi daripada agregat supply, hal ini akan memberikan rangsangan bagi para pelaku produksi untuk memperluas produksinya. Ketika para pelaku produksi memperluas produksinya, maka dia butuh input faktor produksi. Dan salah satu input faktor produksi yaitu labor atau tenaga kerja. Sehingga jika agregat demand mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap tenaga kerja pun akan mengalami kenaikan. Ketika tenaga kerja mengalami kenaikan, tingkat permintaan tenaga kerja mengalami kenaikan, maka akan semakin rendah tingkat pengangguran. Seperti itu. Jadi, hal ini mengindikasikan bahwa ketika permintaan agregat semakin tinggi, maka pengangguran akan semakin rendah, dan hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kemudian kita membahas terkait penentu pengeluaran agregat. Jadi pengeluaran agregat ditentukan dari pengeluaran para pelaku ekonomi. Kita bisa lihat fungsinya
Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. C merupakan konsumsi dari rumah tangga, I merupakan investasi, atau dalam hal ini merupakan pengeluaran dari perusahaan, ditambah G atau pengeluaran pemerintah. Pemerintah dalam hal ini biasa kita sebut government expenditure, bisa berupa barang publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, dan ditambah X dikurang M, atau biasa juga kita sebut sebagai ekspor neto. Ekspor neto di mana ekspor atau barang yang negara lain beli dari negara kita itu lebih besar daripada barang yang kita beli dari negara lain ke negara kita, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait keseimbangan kegiatan ekonomi. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa keseimbangan kegiatan ekonomi ketika pengeluaran agregat itu sama dengan pendapatan nasional. Jadi, kita bisa lihat pada kurva di bawah ini, ketika pengeluaran agregat bernilai 400 dan pendapatan nasional bernilai 400, maka akan terjadi equilibrium pada titik E. Namun, ketika kegiatan ekonomi berada di atas titik equilibrium pada titik E ini, maka kita sebut terjadi kontraktif. Kontraktif di mana aktivitas ekonomi sedang meningkat, pendapatan real meningkat, sehingga di sini mengindikasikan bahwa pendapatan nasional lebih tinggi daripada pengeluaran agregat. Namun, ketika kegiatan ekonomi berada di bawah titik equilibrium, di bawah titik E, maka terjadi ekspansif. Ekspansif ini di mana pengeluaran agregat lebih tinggi daripada pendapatan nasional, sehingga ekonomi mengalami kelesuan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi melemah, produksi berkurang, permintaan terhadap konsumsi juga berkurang, seperti itu. Jadi memang bahwa pada intinya ekonomi itu akan mengalami titik yang pas ketika pengeluaran agregat itu sama dengan pendapatan nasional. Baik, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.